Arcana The Fool punya peran penting di series Persona, terutama di Neo Persona yang dimulai dari Persona 3. Tapi bukan berarti Arcana ini gak spesial di game Persona 1 dan 2. Di 3 game awal Persona, Arcana The Fool adalah Arcana langkah yang gak bisa didapetin dengan cara biasa. Satu-satunya cara buat akses Arcana ini hanya lewat Fusion Incident. Artinya, sangat kecil sekali kemungkinan kita bisa dapat Persona dengan tipe The Full Arcana. Jumlah persona dari Arcana The Full juga cuma 3-4 aja di game ini. Dan karena langkah, persona dari Arcana The Full juga spesial dan OP banget. Ya walaupun dibandingin DLC Izanagi no Okami, gak ada apa-apanya. Logo Arcana The Full juga diadaptasi oleh studio baru Katsura Hashino, pimpinan P-Studio yang lama, yakni Studio Jiro, sebagai logo studio mereka. Bahkan, Metafore Fantazio juga punya slogan The Full Journey Begins. Kali ini, gue akan coba jelasin cerita dari semua persona Arcana The Full. Nggak semua juga sih. Gue udah pilihin beberapa persona populer dari Arcana The Full. Sekaligus, gue juga akan kasih rating berdasarkan cerita dan desain mereka. Yang pertama, kita mulai dari Orpheus, persona milik MC sok cool dan misterius. Orpheus itu diambil dari mitologi Yunani. Konon, Orpheus ini putra dari Dewi Calliope dan Dewa Apollo. Bapaknya Dewa Apollo kasih dia kecapi, semacam alat musik mirip gitar gitu. Sementara ibunya yang melihat ketertarikan Orpheus sama musik, bantu ngajarin dia lagu-lagu dan syair. Kecapi ini juga jadi senjata dia di Persona 3. Dengan cepat, Orpheus jadi pengamen terkenal di Yunani. Saking merdunya suara musik dia, batu dan hewan sampai gak tahan buat ikutan joget tiap kali dia ngamen di Yunani. Waktu istrinya modar, Orpheus galau dan akhirnya bikin lagu judulnya Garam dan Masako. Saking sedihnya lagu dia, dewa-dewi Olympus sampai nangis dan iba. Karena kangen berat sama istrinya, Orpheus akhirnya maksa buat ke Tartarus, tempat jiwa-jiwa yang telah pergi disiksa. Di sana, dia nyogok Hades pakai lagu Mantra Hujan Kobokanairu. Karena Hades fans VTuber dan suka sama lagu-lagunya Orpheus, dia kasih izin ke Orpheus buat jemput istrinya pulang. Tapi syaratnya, dia nggak boleh nengok ke belakang sebelum keluar dari Tartarus. Cuma karena udah kangen banget sama istrinya, Orpheus lupa sama perintah Hades. Dia akhirnya nengok ke belakang dan kaget lihat muka istrinya yang udah dimakan belatung. Spontan, Orpheus lepasin tangannya dari tangan istrinya. Akibatnya, istrinya Orpheus jatuh lagi ke dasar Tartarus. Setelah kejadian itu, Orpheus memutuskan murtad dan gak percaya sama dewa-dewi karena ngerasa udah dijebak sama Hades. Dia cuma nyembah Dewa Apollo karena udah ngasih dia kecapi buat ngamen. Karena dia murtad, Hades hukum dia buat disiksa di dasar Tartarus. Sekarang paham kan kenapa game Persona 3 itu fokusnya ke Tartarus dan endingnya Makoto bucin ke Aegis? Ya, cuma bedanya posisi Orpheus yang ditukar dengan istrinya. Gue kasih dia rating A. Selanjutnya ada Izanagi. Gue udah bahas panjang lebar cerita Izanagi di video ini. Tapi intinya cerita dia mirip sama Orpheus. Izanagi jadi jomblo ditinggal mati, jemput istrinya di tengah jalan, dia gak sabar dan nengok belakang. Ternyata istrinya lupa pakai filter Instagram. Izanagi lepasin tangan istrinya dan keluar sendirian dari Yomi, yang membuat Izanami ngambek dan akhirnya ngutuk Izanagi. Bedanya, Izanagi gak main musik kayak Orpheus. Oke, dia main musik. Sebenarnya, kesamaan seperti ini adalah hal biasa. Banyak mitologi dari kepercayaan berbeda punya kesamaan di berbagai cerita. Contohnya, cerita Isra Mi'raj yang mirip dengan cerita Henok, Ardavirap, atau Dante. Karena plagiat, gue taruh di B. Selanjutnya ada Narukami, bukan Yu Narukami, tapi Narukami Dewa Petir. Dia muncul di game Persona 1 dan jadi persona langkah. Nama ini kemudian hari diadaptasi jadi nama protagonis Persona 4 dan jadi alasan kenapa skill Izanagi itu petir. Padahal dia bukan Dewa Petir. Kekuatan petirnya ini datang dari nama si MC yang diambil dari nama Dewa Petir Narukami. Another daur ulang dari Atlus. Gue taruh di B, tapi karena Oke, gue masukin di S. Keempat ada Wisnu. Wisnu pertama kali masuk ke Arcana The Full itu di Persona 5 dan harusnya gak masuk ke kriteria yang gue bahas. Tapi karena di Persona 5X dia balik lagi di Arcana The Full, jadi gue tetap masukin biar kalian yang cuma main P5X tetap relate. Wisnu ini salah satu dewa utama di kepercayaan Hindu dan sebenarnya karakter ini punya peran penting di berbagai game Megaten, kayak di SMT 4 Final, Digital Devil Saga, dan Persona 1. Julukan lain dari Wisnu itu adalah Dewa Penjaga. Dia juga salah satu persona endgame. Yang menarik, Wisnu ini punya banyak avatar. Artinya, Wisnu adalah dewa yang punya wujud dewa lain. Avatar dia yang paling terkenal ada Krishna, Buddha, dan Rama. Keunikan ini juga yang membuat Wisnu jadi The Father of Persona atau pemilik persona pertama. Alasan Kazuma Kaneko pilih Wisnu sebagai The Father of Persona di series Persona juga karena kesamaan konsep, cerita, dan filosofi dewa ini yang sama kayak series Persona.
Dimana Wisnu itu menjadi sosok yang memiliki banyak kepribadian lain. Makanya nggak ada desain persona lain yang lebih kece dari segi visual maupun lore kecuali Wisnu di Persona 1. Desain dia yang paling sering muncul sih yang punya tangan 4, sama kayak mitologinya. Tapi gua mau pakai desain Persona 1 EGS. Tolong Atlus, daripada lu bikin DLC Satanael atau Izanagi no Okami yang mediocre itu, mending jadiin Wisnu Persona DLC di next game. Selanjutnya ada Arsene, atau nama lengkapnya Arsène Lupin. Karakternya diambil dari novel terkenal di Perancis, dan dia ini maling. Gue lebih suka kalau Mephisto beneran jadi persona Joker, karena dia punya lore lebih bagus dari sekedar maling. Keenam ada Susanoo. Persona 1 ini paling sering dapat peran di series Persona. Contohnya di Persona 1 dan 4. Hal ini bikin Susanoo punya banyak desain di series Persona. Gue juga udah jelasin cerita lengkapnya di video ini. Singkatnya, dia ini anaknya Izanagi. Makanya di Persona 4, Susanoo jadi ultimate persona si Yosuke Hanamura, party pertama kita. Kalau dari segi desain, Susanoo yang di PS1 maupun di PS4 gue kurang suka, dan lebih demen sama yang di Persona 3 atau desain standar dia di Megaten. Gue taruh di B. Next, Satanael. Beda sama Ultimate Persona protagonis lain yang biasanya beda arkana, Ultimate Persona Joker justru berasal dari arkana yang sama, yakni Satanael. Ini karakter jarang muncul di series Megaten. Kemunculan pertamanya ada di Soul Hacker. Alasan sebenarnya Satanael ini jarang muncul itu karena udah ada Satan di series Megaten. Iya, basically Satanael ini Satan. Kasusnya sama kayak Lucifer dan Hellel. Di mana Hellel itu adalah versi malaikat dari Lucifer, sedangkan Lucifer adalah versi iblis dari Hellel. Sama seperti Satanael yang mana adalah versi malaikat dari Satan, sedangkan Satan adalah versi iblis dari Satanael. Konon, setelah diusir dari surga, malaikat Mikael menghapus nama El di belakang nama setan sebagai pertanda bahwa dia udah bukan lagi malaikat. Satanael juga jadi versi pengganti Satan di Soul Hacker, karena memang Satan tidak pernah eksis di Soul Hacker. Cuma anehnya, di Soul Hacker 2, Satanael malah gak comeback. Dan Satan yang malah masuk ke series ini lewat DLC. Mata duitan banget Atlus. Cerita Satanael juga sama persis sama seperti cerita setan, di mana Satanael adalah pelayan setia Yalda Boy, atau kalau di versi setan, dia ini pelayan setianya Yahweh. Tapi setelah mengetahui kalau Yalda Boy ini cuma Tuhan palsu, Satanael pun memberontak dan menciptakan surga versi dirinya sendiri. Maka gak heran, di ending Persona 5 saat kita lawan Yalda Boy, Joker membangkitkan Satanael. Itu karena Satanael punya kesamaan lore dengan kondisi Phantom Thief, dan Satanael juga melambangkan pemberontakan terhadap dewa. Overall, gue suka desain Satanael di Persona 5 yang lebih condong ke sisi malaikat ketimbang versi Soul Hacker yang lebih condong ke versi iblisnya. Gue taruh di S. Selanjutnya ada Black Frost. Dia ini Jack Frost tapi versi ireng, dan dia lebih jahat alih-alih jahil doang kayak Jack Frost. Easy S karena hiho. Kesembilan ada Loki. Ini karakter cukup penting di Megaten. Dia demon yang pertama kali bisa nyebrang ke dunia manusia lewat Devil Summoning Program milik Nakajima. Ini demon sesepuh lah di series Megaten. Loki ini dewa penipu, makanya kenapa Guru Akechi ultimate personanya Loki, karena sama-sama The Trickster kayak Joker. Di mitologinya, Loki ini nakal banget dan pinter banget nipu dewa-dewa lain. Dia ini bahkan bukan dewa Nordik, tapi karena dia pinter nipu, dia berhasil nyelinap dan jadi dewa Nordik. Tapi gobloknya, Loki yang dapat julukan dewa penipu bisa-bisanya ditipu di Persona 5. Ya, Akechi ditipu sama member Phantom Thief. Lebih lucunya lagi, dia ketahuan bohong gara-gara so asik nimbruk bahas kue. Overall, desain Loki di P5 not bad. Tapi gue lebih suka desain lawas dia yang lebih kelihatan licik aja mukanya. S. Terakhir, ada Kotaro Fuma. Ini karakter sebenarnya cukup populer, tapi entah kenapa cuma muncul di Persona 2. Karakter ini diambil dari pemimpin klan Fuma, paling terkenal di era Sengoku. Kotaro ini pemimpin kelima dari klan Fuma. Tapi, eksistensi karakter ini masih dipertanyakan, karena catatan sejarah yang sangat minim. Kalau kalian sering main game yang temanya perang Sengoku, pasti nggak asing lah sama karakter ini. Overall, karena desainnya masih sederhana banget, jadi E. Itu tadi tier list 10 persona dari Arkana The Full. Komen Arkana apa lagi yang harus gue bahas. Jangan lupa like dan subscribe. Dan gue Admin R, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Honorable mention, nih orang gak jelas Arkananya apa. Bahkan kayaknya konsep Arkana juga gak dipakai di game ini. Padahal game ini pakai nama Persona. Persona dia, Janosik juga nggak jelas dari Arkana apa. Itu karena game ini pakai sistem tier, bukan Arkana. Ini juga yang bikin P5X makin melenceng jauh dari konsep dasar series Persona. Mungkin Janosik bakalan dijadiin the next father of Persona di Gen 3. Gantiin Wisnu yang role-nya udah tertata rapi. Makan tuh, MC gak jelas.